Bang Andi, saya ingin berguru sama Bang Andi. Saya nggak angkat murid. Berat, jadi guru tuh berat. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar. Paling saya hanya berbagi pengalaman hidup yang sudah saya lalui. Nah, teman-teman mungkin bisa mengambil pelajaran dari situ, ya sama-sama belajar kita. Kalau guru murid itu berat lah. Rasulullah saja tak pernah mengaku guru, ya kan? Semua yang dekat dengan dia dianggap apa? Sahabat, ya kan? Kita pula ngaku guru. Seharusnya dicontoh itu akhlak Nabi, ya. Jadi lebih enak kita sahabat seperjalanan, sahabat kehidupan, ya, sahabat spiritual, ya, enak gitu. Nggak ada guru, nggak ada murid. Nanti kalau guru murid susah, nggak ikut pula kalian apa yang saya ajarkan, sakit hati saya nanti, ya kan? Lebih enak nggak jadi guru kita. Kalau mau belajar syukur, nggak mau ya sudah, ya. Itu lebih enak, nggak ada beban. Kopinya bang, biar semakin damai semesta, ya, ngalir aja kita, ya. Izin tanya bang, kenapa bang daya DN saya berkurang ya bang? Nggak seperti dulu. Saya coba ikuti, nikmati proses. Ya nggak apa-apa, emangnya kamu DN cari daya? Makanya jangan ketergantungan dengan daya itu. Kalau kamu senangnya daya itu, nggak ada dayanya, hilang dia. Jadi jangan cari daya. Makanya banyak yang malas ber-DN itu gara-gara dayanya hilang, nggak ada lagi. Karena apa yang dia cari? Daya. Disinilah kelurusan kita Allah uji. Zikir aja seperti kita sholat. Emang sholat cari apa sih? Kan ibadah kita kan. Ya sudah. Mau kusuk nggak kusuk ya sholat yang penting. Nah, begitu juga zikir. Mau dapat daya nggak dapat daya ya penting zikir. Iya kan? Jangan daya yang dicari. Tanggungnya dunia akhirat gimbang, ya. Tak perlu guru murid itu, tak perlu pengakuan, ya. Ketika kalian bisa menyerap keilmuan, ilmu itu masuk, nah itulah yang terpilih, ya kan. Jadi nggak penting guru murid itu. Ngaku dosen boleh bang, ya boleh. Kalau itu derajat atau pangkat duniawi nggak masalah. Assalamualaikum Bang Andi, ngopi-ngopi dulu, rokok sebatang, salam silaturahim, ya Pak Raden. Ngopi-ngopi santai kita. Bang, bedanya semedi dengan zikir nafas itu apa bang? Sama aja. Ya, dari segi ritualnya sama. Cuman kalau semedi biasanya hanya sebatas tenang. Kalau zikir ya kita menyambung kesadaran kepada dia, kepada Allah. Nggak sebatas tenang aja. Buat keimanan agar istiqomah gimana bang? Ya banyak-banyak mendekat dengan bayang-bayang Tuhan. Jika kamu tak bisa menjumpai Tuhanmu, maka dekatilah bayang-bayang Tuhan. Siapa itu bayang-bayang Tuhan? Orang yang dekat sama Allah, ya, orang yang dekat sama Tuhan, ya. Saya sering dengar petuahnya, petunjuknya. Nanti kita terpanggil untuk mendekat juga kepada Allah. Istilahnya kena vibrasi, ya. Makanya keimanan kita itu tergantung kepada siapa kita bergaul, ya. Pengaruh juga itu pergaulan. Bang mau tanya, kenapa bila saya berhenti amal DN, ujian di kehidupan berat sekali? Diulang-ulang pertanyaannya. Kemarin udah dijawab, nanya lagi. Udah ditonton belum di YouTube Kata Jiwa? Kan sudah saya kasih jawaban. Jika kamu sudah mendekat kepada Allah, janganlah berpatah balik. Nah, cari tuh, dengarkan di situ. Ketemu nanti jawabannya.
Kalau DN tidak kusuk di stop, apa dilanjut bang? Ada aja pikiran ke lain-lain bang. Ya di apa ya? Dilatih 30 menitnya. Kalau belum 30 menit jangan stop. Misalnya 30 menit itu nggak kusuk juga, ya udah berhenti, besok sambung lagi gitu. Gitu terus kita latih. Ya. Untuk yang pemula 30 menit. Jangan di bawah 30 menit udah stop. Bang Andi, waktu DN itu wajibkah menutup aurat? Ya wajiblah. Berzikir itu kan ritual yang sakral. Masa sih menghadap Tuhan nggak tutup aurat? Ya kan? Lebih baik tutuplah aurat. Izin tanya bang, kalau di saat DN nampak sosok-sosok itu apa tandanya bang? Apa yang kamu lihat? Cerita dulu lah. Baru kali ini aku dengar suara Bang Andi di TikTok. Biasa aku dengar di YouTube. Ya, Ibu Yuyul tadi ya. Alhamdulillah. Di sini kita saling sambung silaturahmi ya. Kalau di YouTube kan hanya dengar aja. Kalau di sini kan kita bisa interaksi. Bisa tanya jawab ya kan. Nampak sosok Wali Songo ya. Nampak tokoh Semar ya, sugesti itu sugesti pikiran, apa yang sering kita pikirkan, apa yang senang kita baca, apa yang senang kita tonton, terekam di alam bawah sadar. Akhirnya ketika kita berzikir muncul dia ya, itu godaan. Jangan dianggap Wali Songo yang sebenarnya yang datang. Jangan dianggap Semar yang sebenarnya yang datang. Enggak, itu hanya hayalan saja, ilusi. Jadi abaikan. Apa yang paling kita senangi itu yang muncul ya. Jadi itulah ujian kita. Makanya kalau zikir tuh niatkan yang aku ndak tuju nih Allah ya. Sehingga pemandangan itu nggak muncul lagi. Orang yang senang cerita-cerita wali, ya itu biasanya dalam zikirnya muncul wali, tapi nggak ada pesan, nggak ada hikmah, diem aja. Jumpa Wali Songo ya kan, nggak ngomong apa-apa dia, berarti itu bukan ya, itu hanya proyeksi alam bawah sadar. Terima kasih bang, insya Allah bisa lebih kusuk lagi ya, amati aja nafas. Pokoknya kalau dalam zikir nampak ini, nampak itu, amati nafasnya. Nanti penglihatan itu hilang sendiri. Selagi masih ada apapun dalam zikirmu, berarti kamu belum bertemu dengan dia. Karena yang hendak kita tuju adalah yang bukan apapun. Ya, selagi masih ada apapun, ya belum sampai. Siapa tuh bang yang bukan apapun? Ya dia. Dia yang tak diserupakan dengan apapun ya. Jadi kalau masih ada apapun ya bukan dia. Contoh kita dalam berzikir bang, aku dalam zikir nampak gelap aja bang, nggak nampak apa-apa, gelap pun masih apapun. Aku dalam zikir hanya tenang aja bang, tenang pun masih apapun. Langkaui lagi ya, abaikan semuanya, tinggalkan semuanya. Jangankan jumpa wali, bahkan jika diperlihatkan surga pun tinggalkan surga itu, nggak ada dia di surga, tinggalkan lagi. Banyak yang terjebak dalam perjalanan rohani itu ketika melihat ini itu, padahal tujuannya bukan ke situ ya. Bergetar saat salawat bang, seketika sedih, seketika gembira. Kenapa tuh bang? Ya sampai berarti salawat kita sampai kepada Rasulullah. Bergetar, merinding, itu tandanya tersambungnya jiwa. Bang, dalam tidur mimpi berjalan. Siapa sebenarnya yang berjalan? Boleh terangkan lagi bang? Ya yang berjalan siapa? Yang menyaksikan berjalan siapa? Iya kan? Kamu di situ sebagai wayangnya,
sebagai bintang filmnya atau hanya sekedar nonton film. Bedain dulu lah itu, baru kamu kenal siapa. Bang, bedanya putus asa sama berserah apa bang? Kok kayak beda tipis? Nah, mantap ini. Bedanya berserah sama putus asa, kalau berserah itu kamu ada keyakinan. Ada keyakinan kamu bakal ditolong Allah. Tapi kalau putus asa, kamu nggak yakin ditolong. Di situ bedanya. Ya Allah, aku udah usaha nggak jalan juga ya Allah. Aku udah mati-matian keluar dari masalah, nggak bisa juga ya Allah. Aku udah minta tolong makhluk, nggak ada satu makhluk pun yang tolong ya Allah. Pada titik ini aku berserah padamu ya Allah. Hanya pertolonganmu yang aku tunggu. Nah itu berserah namanya. Masih ada dia keyakinan Allah mau tolong dia. Tapi kalau putus asa, ya kamu udah mati semua rasamu. Yakinmu mati. Ya mengharapmu kepada Tuhan mati. Nggak ada lagi kamu keyakinan. Itu putus asa namanya. Ya mudah-mudahan paham ya. Bedanya di mana. Daya DN kurang, tapi kesadaran ada daya di setiap gerak, kadang kontra. Mungkin itu yang sebenarnya bang ya. Iya, yang penting kehidupan. Di DN gak ada daya gak masalah. Yang penting di kehidupan kamu ada kesadaran, nyambung. Allah Akbar. Allah. Allah. Berserah itu maksudnya kita tak perlu usaha apa-apa lagi. Ya usaha kita dengan geraknya, bukan usaha dengan kemauan diri. Berserah itu ada dua. Ibaratnya kamu itu dijadikan Allah itu cicak. Cicak tuh cara dia berusaha macam mana? Disuruh diam, tak boleh banyak bergerak. Dengan dia berdiamlah rezeki datang. Nah, itu cicak. Ada juga di Quran dibilang, pergilah kamu di pagi hari seperti burung, ya kan, terbang di pagi hari, pulang dengan membawa rezeki. Ya, itu tandanya kalau kamu masih dikasih sayap, berarti tugasmu terbang. Makna terbang di sini berusaha, bergerak. Ya. Jadi kita lihat kemampuan kita di mana. Kita ini masih jadi burung kah? Masih jadi cicak kah? Mana? Jadi berserah itu ada dua. Ada yang berdiam, ada yang bergerak. Jadi kenali. Kamu badan masih sehat nih. Ya. Masih bisa bekerja. Berarti kan masih ada sayap. Berarti masih bisa terbang. Tapi kamu nggak mau bekerja. Hanya diam menjadi rumah. Bisa datang rezeki? Ya nggak bisa. Jadi berusaha kita dengan gerak Allah. Disuruh apa kita? Izin tanya lagi bang. Waktu DN pas tinggi-tingginya seperti ada yang dorong dari belakang. Langsung saya sadar. Oh, itu namanya daya sujud. Nanti Pak Indra cari di YouTube saya. Makna daya sujud dalam zikir nafas. Ya. Itu tandanya tunduknya jiwa. Jiwa ini tunduk kepada Allah, jasadnya mengikuti. Makanya di situ ada seolah-olah terdorong kita disuruh sujud. Ya. Ikutin aja nggak apa-apa itu. Jangan ditahan. Bang mau nanya, kalau zikir nafas duduk timpunya harus pejamkan mata ya bang? Ya harus pejam mata. Karena yang namanya belajar mati itu ya seluruh indera di zohir kita harus mati. Ya. Jadi mata harus terpejam biar masuk ke jiwa. Karena kalau kamu buka mata nggak bisa masuk ke jiwa nanti. Kalau mata terbuka nggak boleh bang. Ya nggak bisa masuk, susah. Susah masuk, memisahkan kesadaran jasad masuk pada jiwa itu kalau mata masih terbuka susah. Saat DN terus ngantuk, adakah DN akan berhenti atau tetap melepaskan? Teruskan. Ngantuk itu pintu kesadaran, pintu masuk pada jiwa. Jadi jangan dihentikan, diteruskan aja.
Nanti dia akan terpisah. Kalau kita paham melepas kesadaran itu atau memindahkan kesadaran dari zohir ke jiwa, nanti dia akan terpisah. Zohirmu tetap tidur, zohirmu ketiduran, zohirmu ngorok, tapi batinmu, jiwamu tetap sadar. Dia terpisah nanti. Makanya pintunya itu yang ngantuk tadi. Jadi kalau kita kira-kira dalam DN berat sekali ngantuk ya, atau mata kita ini terpejam rapat sekali, kayak terkunci mata kita, susah mau buka mata ya, itu udah mulai masuk itu. Teruskan. Izin tanya bang, dalam DN daya yang mengalir di tubuhku begitu nikmat. Apakah saya terjebak hanyut pada rasa? Ya, itu hanyut. Nikmat itu kan bonus. Allah bilang siapa yang berzikir hatinya menjadi tenang ya. Makna tenang ini kan luas, bisa nikmat juga. Itu kan bonus bukan tujuan. Jadi jangan terjebak di situ. Tinggalkan semuanya. Bang, jika saya ingin ajarkan DN ini pada orang lain, perlu mohon izin abang dulu kah atau gimana? Nggak perlu. Yang penting niat kalian berbagi kebaikan ya, bukan untuk cari uang. Jangan pula udah ada ilmu buka lapak pula kalian. Orang mau belajar pakai mahar. Saya nggak ikhlas ya. Kalau kalian cari uang dengan ilmu ini, saya nggak ikhlas. Bukan juga untuk cari murid biar jadi guru. Niat tuh harus lurus. Kalian mengamalkan, merasakan manfaat. Akhirnya terdoronglah hati, aku mau berbagi juga lah bang biar manfaat sama orang. Nah, bagus. Jadi berbagi kita itu sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita. Ya. Jangan sampai nanti jadi keakuan ya, merasa guru, merasa pintar. Gak perlu kalian minta izin, selagi niatnya baik silakan. Benar bang, kata guru, jika ada ilmu yang bermanfaat jangan bawa mati ya. Kalau manfaat bagikan ya. Yang penting niat kita tidak merasa pintar, tidak merasa hebat, tidak merasa paham ya. Aku hanya berbagi manfaat yang sudah kujalani. Itu aja niat kita. Karena kalau niat kamu nanti merasa guru, merasa pintar, merasa paham, nanti banyak yang berdebat nanti. Ya kan? Banyak yang ngetes, banyak yang berdebat, banyak yang menguji-nguji keilmuanmu. Tapi kalau aku berbagi aja lah. Kalau tahu aku kasih tahu. Kalau aku nggak tahu ya aku bilang nggak tahu, aman. Dalam sholat sekarang kok saya berDN-nya nggak ada rasa lagi bang, dan nggak betah lama-lama. Kenapa ya bang? Ya biasanya orang yang sudah mabuk, udah berat sebelah antara dunia dan akhiratnya, dayanya akan melemah. Agar apa? Agar kita nggak gila zikir aja. Jadi kalau dayanya melemah, berarti kita harus bawa di kehidupan. Di kehidupan itu yang utama. Ya. Bang Andi, maaf, apakah DN sama dengan istilah takziyatun nafs? Mohon penjelasannya Bang Andi. Sama. Pengenalan diri kan. Mabuk ketuhanan itu seperti apa ya Bang Andi? Ya, seperti orang yang gila berzikir, gila berspiritual, tapi kehidupannya hancur, nggak mau bersosial, nggak mau bekerja, hidupnya hanya berserah aja pada Tuhan, tapi nggak mau usaha. Nah itu mabuk ketuhanan. Hubungan batinnya dengan Tuhan luar biasa, sholatnya, ngajinya, zikirnya luar biasa, tapi urusan duniawinya dia abaikan. Itu tandanya udah mabuk itu, ya kan? Jadi nggak boleh terlalu hanyut.
Disitulah bahayanya. Banyak orang bilang ilmu marifat, ilmu hakikat itu harus ada guru. Kalau nggak ada guru nanti bisa gila. Nah, tapi nggak pernah dijelasin gilanya yang bagaimana. Padahal itu gila juga itu sebenarnya. Jadi saya harus gimana bang? Tetap ber-DN walaupun seadanya atau gimana bang? DN-nya ketika tidur aja. Kita mau tidur malam kan, sambil berbaring, nah bawa DN. Kalau yang duduk timpu itu udah nggak ada daya, DN-nya duduk ketika tidur aja. Tapi setiap hari istiqomah, jangan putus. Mau tidur bawa DN, mau tidur bawa DN. Jadi daya kesadaran kita kepada Allah itu terinstal terus dia, ngecas terus. Siap Bang Andi, terima kasih jawabannya. Ibu Kris ada ciri-cirinya nggak? Lagi-lagi ceritanya. Ya. Bahaya loh, mabuk ketuhanan itu. Ada pengamal zikir nafas, saking seneng zikirnya, istrinya minta jatah, nggak mau dia kasih, ya. Dia bilang nggak ada apa-apanya lagi tuh nikmat bersetubuh itu ya. Istrinya nggak mau dia layani. Banyak yang begitu. Akhirnya dia gila zikir aja berjam-jam. Senang dia main alam spiritual itu. Itu terjebak. Nanti istri butuh apa, anak butuh apa, nggak peduli dia. Nah, itu udah mabuk. Ada lagi yang lebih parah. Bang, aku kok senangnya ibadah ya bang. Yang lain-lain gak suka lagi aku bang. Gak mau lagi aku bang. Ya. Gak mau lagi bersosial. Senang di rumah aja. Ibadah aja kerjanya. Kerja gak mau. Nah itu udah bahaya. Habis itu yang paling parah minta mati dia. Bang, aku pagi, siang, sore, malam begini-gini aja hidup ini. Gak ada nikmatnya bang. Hampa hidupku bang. Rasanya aku rindu pada Allah bang. Kapan aku dipanggil ya, nyawa aku ini dicabut ya. Pingin aku cepat kepada Allah. Nah itu bahaya itu. Memang dia nggak ada niat bunuh diri, tapi dia udah bosan hidup. Nah, ada tuh yang seperti itu. Nah itu udah fatal itu mabuknya itu. Jelaskan lagi Bang Andi, DN sebelum tidur itu. Cari di channel Andi Firmansyah. Kalian klik aja di situ zikir napas ketika tidur. Nah, nanti muncul itu video saya. Ada tata caranya. Ya, pelajari sih. Alhamdulillah masih waras bang. Ya, biasanya orang gila nggak ngaku dia gila. Orang mabuk mana ngaku dia mabuk. Macam saya dulu lah, 2 tahun saya mabuk ya. Untung aja istri saya cerewet ya, tiap hari ngomel aja dia kan. Baru sadar kita. Kalau enggak bahaya juga. Dan saya enggak merasa gila, enggak merasa mabuk. Ya. Nah, di sini yang penting ciri-ciri itu ada enggak sama kalian? Kalau ada bahaya itu.